warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal. Di sini saya akan mempresentasikan tugas makalah mata kuliah agama yang berjudul Kebudayaan dan Peradaban Islam pada Masa Rasulullah pada Madinah. Yang pertama, ada pendahuluan yaitu latar belakang Madinah atau Madinah Al-Munawwarah atau disebut juga Madinah Rasulullah atau Madinah An-Nabi adalah kota utama di Arab Saudi. Merupakan kota yang ramai disiarahi atau dikunjungi oleh kaum muslimin. Di sana terdapat Masjid Nabawi yang memiliki pahala dan keutamaan bagi kaum muslimin. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, kota ini menjadi pusat dakwah, pengajaran, dan pemerintahan Islam. Dari kota ini, Islam menyebar ke seluruh Jazirah Arabia lalu ke seluruh dunia. Pada masa sebelum Islam berkembang, kota Madinah bernama Yatsrib atau dikenal sebagai pusat perdagangan. Kemudian, ketika Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah, kota ini diganti namanya menjadi Madinah sebagai pusat perkembangan Islam sampai beliau wafat dan dimakamkan di sana. Selanjutnya, kota ini menjadi pusat kekhalifahan sebagai penerus Nabi Muhammad. Terdapat 3 khalifah yang memerintah dari kota ini, yakni Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan. Pada masa Ali bin Abi Thalib, pemerintah dipindahkan ke Kufah di Irak karena terjadi gejolak politik akibat terbunuhnya Khalifah Utsman oleh kaum pemberontak. Selanjutnya, ketika kekuasaan beralih pada Bani Umayyah, maka pemerintahan dipindahkan ke Damaskus, dan ketika pemerintahan berpindah kepada Bani Abbasiyah, pemerintahan dipindahkan ke kota Baghdad. Lalu pada Nabi Muhammad SAW, penduduk kota Madinah adalah orang yang beragama Islam dan orang Yahudi yang dilindungi keberadaannya. Namun karena pengkhianatan yang dilakukan terhadap penduduk Madinah ketika perang Ahzab, maka kaum Yahudi diusir keluar Madinah. Lalu rumusan masalah yang pertama yaitu Rasulullah hijrah ke Madinah, 2. Perkembangan Islam masa Rasulullah di Madinah, 3. Rasulullah SAW membangun masyarakat Islam di Madinah, 4. Ciri-ciri pokok pada periode ini, 5. Strategi dan metode dakwah di Madinah, 6. Peperangan yang terjadi pada periode Madinah. Lalu ada tujuan penelitian, yaitu adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengenal lebih luas tentang kebudayaan dan peradaban Islam pada masa Rasulullah SAW pada Madinah. Lalu kita masuk ke pembahasan. Yang pertama, Rasulullah hijrah ke Madinah. Selama perjalanan hijrah ke Madinah, Rasulullah membangun 4 masjid yang bersejarah. Beliau melakukan perjalanan menunggu tertidurnya pasukan Quraisy yang mengepung rumah beliau. Namun dengan beraninya Ali bin Abi Thalib menggantikan tidurnya Rasulullah SAW. Akhirnya beliau bisa melaksanakan perjalanan hijrah atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahu Muhammad tidak ada di tempat pasukan Quraisy mengejar Rasulullah SAW saat itu. Beliau berlindung bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq di Jabal Sur di sebelah selatan dari Masjidil Haram sejauh kurang lebih 6 km. Kaum kafir dalam mengejar Rasulullah SAW tidak menemukan, maka mereka terus mencari di mana-mana, tetapi tidak dapat menemukan pula. Pembesar kaum kafir Quraisy telah membuat maklumat dalam keadaan hidup ataupun mati akan diberi hadiah 100 ekor unta. Dengan demikian, nafsu mengejar Muhammad semakin besar. Sebenarnya kaum kafir Quraisy sudah sampai di Gua Jabal Sur. Mereka mendapatkan gua tersebut tertutup dengan sarang laba-laba, dan nampak di situ burung merpati yang sedang menelur di sarangnya. Dengan melihat keadaan tersebut, Nabi Muhammad SAW tidak mungkin bersembunyi di gua tersebut. Hati sahabat Abu Bakar As-Siddiq cemas dan gelisah. Kemudian turunlah wahyu Allah, surat At-Taubah ayat 40. Setelah orang kafir Quraisy pergi, beberapa hari kemudian Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya meneruskan perjalanan ke Madinah.
Ketika beliau sampai di Madinah, disambut dengan syair-syair dan penuh kegembiraan oleh penduduk Madinah. Hijrah dari Mekah ke Madinah bukan hanya sekedar berpindah dan menghindarkan diri dari ancaman dan tekanan orang kafir Quraisy dan penduduk Mekah yang tidak menghadapi pembaruan terhadap ajaran nenek moyang mereka, tetapi juga mengandung maksud untuk mengatur potensi dan menyusun strategi dalam menghadapi tantangan lebih lanjut, sehingga nanti terbentuknya masyarakat baru yang di dalamnya bersinar kembali mutiara tauhid warisan Ibrahim yang akan disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW melalui wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yaitu perkembangan Islam pada masa Rasulullah di Madinah. Sejak hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat selalu bertakwa pada penduduk tanpa mengenal lelah dan putus asa. Mereka terus berusaha menyebarkan ajaran Islam kepada seluruh penduduk, termasuk orang-orang Yahudi, Nasrani, dan kaum pagan. Mayoritas penduduk Madinah, terutama suku Aus dan suku Khazraj, menyambut baik ajakan Nabi Muhammad SAW, menyatakan kesetiaannya kepada Nabi Muhammad SAW dan bersedia membantu beliau menyebarkan ajaran Islam. Padahal sebelum menerima ajaran Islam, kedua suku ini selalu berperang. Hal ini menambah semangat Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Sementara orang-orang yang tersingkir sejak kehadiran suku Aus dan Khazraj untuk kembali ke agama lama mereka, bahkan mereka mulai menyusun kekuatan untuk melemahkan umat Islam. Yang ketiga, yaitu Rasulullah SAW membangun masyarakat Islam di Madinah. Setiap musim haji tiba, banyak kabilah yang datang ke Mekah. Begitu juga Nabi Muhammad SAW dengan giat menyampaikan dakwah Islam di antara kabilah yang menerima Islam adalah Khazraj dari Yathrib atau Madinah. Setelah kembali ke negaranya, mereka mengabarkan adanya Nabi terakhir pada tahun ke-12 kenabiannya. Datanglah orang-orang Yathrib di musim haji ke Mekah dan menemui Nabi di Baitul Aqabah. Di tempat ini, mereka mengadakan baiat atau perjanjian yang isinya bahwa mereka setia pada Nabi, tidak menyekutukan Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak kecil, tidak memfitnah, dan ikut menyebarkan Islam. Perjanjian ini dikenal dengan Baiatul Aqabah Ula atau perjanjian Aqabah pertama, karena dilaksanakan di Bait Aqabah atau disebut Baiatun Nisa atau perjanjian wanita, karena di dalamnya terdapat seorang wanita, Afra binti Abid bin Salabah. Islam mendapat lingkungan baru di kota Madinah, lingkungan yang memungkinkan Nabi Muhammad SAW untuk meneruskan dakwahnya, menyampaikan ajaran Islam, dan menjabarkan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah tiba dan diterima penduduk Yathrib, Nabi diangkat menjadi pemimpin penduduk Madinah, sehingga di samping sebagai kepala atau pemimpin agama, Nabi Muhammad SAW juga menjabat sebagai kepala pemerintahan atau negara Islam. Kemudian tidak berapa lama orang-orang Madinah yang muslim berbondong-bondong masuk agama Islam. Untuk memperkokoh masyarakat baru tersebut, mulailah Nabi meletakkan dasar-dasar untuk suatu masyarakat yang besar. Mengingat penduduk yang tinggal di Madinah bukan hanya kaum muslimin, tapi juga beberapa masyarakat Yahudi dan orang Arab yang masih menganut agama nenek moyang. Maka agar stabilitas masyarakat dapat terwujudkan, Nabi mengadakan perjanjian dengan mereka, yaitu suatu piagam yang menjamin kebebasan beragam bagi kaum Yahudi. Setiap golongan masyarakat memiliki hak tertentu dalam bidang politik dan keagamaan. Di samping itu, setiap masyarakat berkewajiban mempertahankan keamanan negeri dari serangan musuh. Adapun dasar-dasar tersebut adalah yaitu pertama, mendirikan masjid, yang kedua, mempersaudarakan antara Ansir dan Muhajirin, yang ketiga, perjanjian bantu-membantu antara sesama kaum muslim dan non-muslim, yang keempat, melaksanakan dasar politik, ekonomi, dan sosial untuk masyarakat baru.
selanjutnya itu ada ciri-ciri pokok pada periode ini. Di dalam periode Mekah, ciri pokok pembinaan pendidikan Islam adalah pendidikan tauhid. Maka pada periode Madinah ini, ciri pokok pembinaan pendidikan Islam dapat dikatakan sebagai pendidikan sosial dan politik. Tetapi sebenarnya antara dua ciri tersebut bukanlah merupakan dua hal yang dipisahkan satu dengan yang lain. Kalau pembinaan pendidikan di Makkah, titik pokoknya adalah menanamkan nilai-nilai tauhid dalam jiwa tiap individu muslim agar dari jiwa mereka terpancar sinar tauhid dan tercermin dalam perbuatan dan tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan pembinaan pendidikan di Madinah pada hakikatnya ialah merupakan lanjutan dari pendidikan tauhid di Makkah, yaitu pembinaan bidang pendidikan sosial dan politik agar dijiwai oleh ajaran tauhid, sehingga akhirnya tingkah laku sosial politiknya merupakan cermin dari pantulan sinar tauhid tersebut. Yang kelima, itu ada strategi dan metode dakwah di Madinah. Untuk strategi sendiri, dengan terbentuknya negara Madinah Islam bertambah kuat sehingga perkembangan yang pesat itu membuat orang Mekah risau. Begitu juga dengan musuh-musuh Islam. Untuk menghadapi kemungkinan gangguan-gangguan dari musuh Nabi Muhammad SAW sebagai kepala pemerintah, mengatur siasat dan membentuk pasukan tentara. Banyak hal yang dilakukan Nabi dalam rangka mempertahankan dan memperkuat kedudukan kota Madinah. Di antaranya adalah mengadakan perjanjian damai dengan berbagai kabilah di sekitar Madinah, mengadakan ekspedisi keluar kota sebagai aksi siaga, melatih kemampuan calon pasukan yang memang mutlak diperlukan untuk melindungi dan mempertahankan negara yang baru dibentuk tersebut. Akan tetapi, ketika pemeluk agama di Madinah semakin bertambah, maka persoalan demi persoalan semakin sering terjadi. Di antaranya adalah rongrongan dari orang Yahudi, munafik, dan Quraisy. Namun berkat keteguhan dan kesatuan umat Islam, mereka dapat mengatasinya. Selanjutnya yaitu metode dakwah. Sejak tiba di Madinah, Rasulullah memerintahkan para sahabatnya membangun masjid sebagai tempat sholat, berkumpul, bermusyawarah, serta mengatur berbagai urusan umat sekaligus memutuskan perkara yang ada di antara mereka. Beliau menunjuk Abu Bakar dan Umar sebagai pembantunya. Beliau bersabda, "Dua orang pembantuku di bumi adalah Abu Bakar dan Umar." Dengan demikian, beliau berkedudukan sebagai kepala negara, gladi, dan panglima militer. Beliau menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara penduduk Madinah dengan hukum Islam, mengangkat komandan ekspedisi, dan mengirimkannya keluar Madinah. Negara Islam oleh Rasulullah ini dijadikan pusat pembangunan masyarakat yang berdiri di atas fondasi yang kokoh, dan pusat persiapan kekuatan militer yang mampu melindungi negara dan menyebarkan dakwah setelah seluruh persoalan dalam negeri stabil dan terkontrol. Beliau mulai menyiapkan pasukan militer untuk memerangi orang-orang yang menghalangi penyebaran risalah Islam. Wallahu a'lam. Ada juga tahapan dakwah Rasulullah, yaitu dakwah secara rahasia. Nabi mulai menyambut perintah Allah dengan mengajak manusia untuk menyembah Allah semata dan meninggalkan berhala. Tetapi dakwah Nabi ini dilakukannya secara rahasia untuk menghindari tindakan buruk-buruk orang Quraisy yang fanatik terhadap kemusyrikan dan paganismenya. Nabi Muhammad SAW tidak menampakkan dakwah di majelis-majelis umum orang-orang Quraisy dan tidak melakukan dakwah kecuali pada orang-orang yang memiliki hubungan kerabat atau kenal baik sebelumnya. Orang-orang pertama kali masuk Islam ialah Khadijah binti Khuwailid, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Haritsah, mantan budak Rasulullah SAW, dan anak angkatnya Abu Bakar bin Abi Quhafah, Utsman bin Affan, Zubair bin Awan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan lainnya. Mereka ini bertemu dengan Nabi secara rahasia apabila di antaranya mereka ingin melaksanakan salah satu ibadah. Ia pergi ke lorong-lorong Mekah seraya bersembunyi dari pandangan orang-orang Quraisy. Ketika orang-orang yang menganut Islam lebih dari 30 lelaki dan wanita, Rasulullah SAW memilih rumah salah seorang dari mereka, yaitu rumah Al-Argam bin Abil Argam.
sebagai tempat pertama untuk mengadakan pembinaan dan pengajaran dakwah. Pada tahap ini menghasilkan sekitar 40 lelaki dan wanita. Telah menganut Islam, kebanyakan mereka adalah orang-orang fakir, kaum budak, dan orang-orang Quraisy yang tidak memiliki kedudukan. Dakwah Islam dimulai di Mekah dengan cara sembunyi-sembunyi, dan Ibnu Ishaq menyebutnya dakwah dengan cara ini berjalan selama 3 tahun. Demikian pula dengan Abu Naim yang mengatakan dakwah tertutup ini berjalan selama 3 tahun, dan juga dakwah secara terang-terangan. Ibnu Hisham berkata, kemudian secara berturut-turut manusia wanita dan lelaki memeluk Islam, sehingga berita Islam telah tersiar di Mekah dan menjadi bahan pembicaraan orang. Lalu Allah memerintahkan Rasulnya menyampaikan Islam dan mengajak kepadanya secara terang-terangan. Setelah selama 3 tahun Rasulullah SAW melakukan dakwah secara tersembunyi, kemudian Allah berfirman kepadanya, maka siarkanlah apa yang diperintahkan kepadamu dan janganlah kamu pedulikan orang musyrik. Surat Al-Hijr ayat 94. Lalu, dan berilah peringatan kepada kerabatmu yang terdekat, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Surat Asy-Syu'ara ayat 214-215. Lalu, dan katakanlah, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan. Surat Al-Hijr ayat 89. Pada waktu itu pula Rasulullah SAW segera melaksanakan perintah Allah, kemudian menyambut perintah Allah. Maka siarkanlah apa yang diperintahkan kepadamu dan janganlah kamu pedulikan orang-orang musyrik. Dengan pergi ke atas bukit Safa lalu memanggil, wahai Bani Bihir, wahai Bani Adi, sehingga mereka berkumpul, dan orang yang tidak bisa hadir mengirimkan orang untuk melihat apa yang terjadi. Maka Nabi Muhammad SAW berkata, bagaimanakah pendapatmu jika aku kabarkan bahwa di belakang gunung ini ada sepasukan kuda musuh yang datang akan menyerangmu? Apakah kamu mempercayaiku? Jawab mereka, ya, kami belum pernah melihat kamu berdusta, kata Nabi. Ketahuilah, sesungguhnya aku adalah seorang pemberi peringatan kepada kalian dari siksa pedih. Kemudian Abu Lahab memprotes, sungguh celaka kamu sepanjang hari, hanya untuk inikah kamu mengumpulkan kami? Lalu turunlah firman Allah, binasalah kedua belah tangan Abu Lahab, dan sesungguhnya dia akan binasa. Kemudian Rasulullah SAW turun dan melaksanakan firman Allah, dan berilah peringatan kepada kerabatmu yang terdekat dengan mengumpulkan semua keluarga dan kerabatnya. Lalu berkata pada mereka, wahai Bani Ka'ab bin Lu'ay, selamatkanlah dirimu dari api neraka. Wahai Bani Murrah dan Ka'ab, selamatkanlah dirimu dari api neraka. Wahai Bani Abdi Syams, selamatkanlah dirimu dari api neraka. Wahai Bani Abdul Muthalib, selamatkanlah dirimu dari api neraka. Wahai Fatimah, selamatkanlah dirimu dari api neraka. Sesungguhnya aku tidak bisa membela kalian di hadapan Allah, selain bahwa kalian mempunyai tali keluargaan yang akan aku sambung dengan hubungannya. Dakwah Nabi Muhammad SAW secara terang-terangan ini ditentang dan ditolak oleh bangsa Quraisy dengan alasan bahwa mereka tidak dapat meninggalkan agama yang telah mereka warisi dan nenek moyang mereka, dan sudah menjadi bagian dari tradisi kehidupan mereka. Pada saat itulah Rasulullah SAW mengingatkan mereka akan perlunya membebaskan pikiran dan akal mereka dari belenggu taklid. Selanjutnya dijelaskan oleh Nabi bahwa Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu tidak dapat memberi faedah atau bahaya sama sekali, dan bahwa turun-temurunnya nenek moyang mereka dalam menyembah Tuhan-Tuhan itu tidak dapat dijadikan alasan untuk mengikuti mereka secara taklid buta. Selanjutnya ada prinsip dakwah Rasulullah SAW. Prinsip dakwah Rasulullah SAW dapat diturunkan dari fase atau pembabakan kehidupan Muhammad SAW. Banyak ahli yang merumuskan kehidupan Rasulullah dalam beberapa fase.
yakni fase pertama Nabi Muhammad SAW sebagai pedagang, fase kedua Rasulullah sebagai Nabi dan Rasul. Kedua fase ini berlangsung dalam Hariyatul Mekah. Fase ketiga Rasulullah sebagai politis dan negarawan, dan fase keempat Rasulullah sebagai pembebas. Fase ketiga dan keempat berlangsung dalam Hariyatul Madinah. Dari keempat fase tersebut terlihat bahwa perjuangan Rasulullah SAW dalam menegakkan amanah risalahnya mengalami perkembangan dan peningkatan yang cukup penting, strategis dan sistematis, menuju keberhasilan dan kemenangan yang gemilang, terutama dengan terbentuknya masyarakat Muslim di Madinah dan terjadinya Futuh Mekah, juga sebagai dasar bagi perkembangan dan perjuangan untuk menegakkan dan menyebarkan ajaran Islam ke segala penjuru dunia. Dilihat dari langkah-langkah dan sudut pandang pengembangan dan pembangunan masyarakat, terdapat tiga posisi penting fungsi Rasulullah SAW sebagai figur pemimpin umat, yakni pertama, Rasulullah SAW sebagai peneliti masyarakat; kedua, Rasulullah sebagai pendidik masyarakat; ketiga, Rasulullah sebagai negarawan dan pembangun masyarakat. Rasulullah sebagai peneliti masyarakat berlangsung ketika beliau menjadi pedagang. Ketika itu beliau sering melakukan perjalanan ribuan mil ke sebuah utara Jazirah Arab. Dalam perjalanannya, Rasulullah berhubungan dengan berbagai ragam orang dari berbagai bangsa, suku, agama, bahasa, tradisi, dan kebudayaan. Dengan bermacam watak dan sifatnya, beliau berinteraksi dan berkomunikasi dengan berbagai agama dan kepercayaan yang dianut, yaitu Yahudi, Nasrani, Majusi, dan orang-orang Romawi. Dalam perjalanannya ini, beliau mengadakan fact-finding atau menghimpun data dan fakta mengenai berbagai aspek hidup dan kehidupan berbagai bangsa. Hal ini menjadi pengalaman dan pengetahuan beliau tentang proses, tentang geografis, sosiologis, etnografis, religius, psikologis, antropologis, karakter dan watak dari berbagai bangsa. Pengetahuan tentang situasi dan kondisi ini sangat bermanfaat dalam menentukan taktik, strategi, dan metode perjuangannya. Dari data dan fakta yang menjadi pengetahuan dan pengalamannya itu, Rasulullah SAW sering mengadakan tafakur atau merenung, dan kadang-kadang berkhalwat atau bersemedi atau saya sebut tahanus di suatu tempat sunyi yang terkenal dengan Gua Hiro. Di tempat inilah beliau mengolah, menganalisis, mengklarifikasi, dan mengambil kesimpulan yang akan menjadi bahan pembangun dalam sikap, langkah, dan pendekatan strategi perjuangan hidup dan kehidupannya. Objektivitas, akurasi, dan validitas hasil penelitian dan perenungan itu tidak diragukan lagi, karena beliau termasuk sebagai orang jujur atau al-amin. Kesimpulan utama dari hasil penelitian dan perenungan adalah masyarakat Arab harus diselamatkan dari jurang kehancuran serta membangun landasan yang baru. Upaya kerja keras Rasulullah SAW dalam mencari solusi dan masalah yang sedang dihadapinya itu kemudian dijemput oleh hidayah ilahi dengan turunnya wahyu pertama, 5 surat Al-Alaq dengan ayat Al-Quran yang mulia. Inilah dimulai kegiatan dakwah dan risalah Islamnya yang ditugaskan pada Nabi Muhammad Abdullah untuk disampaikan kepada segenap manusia melalui pembinaan dan pendidikan yang berdasarkan la ilaha illallah. Dengan demikian, dari turunnya wahyu pertama ini, Rasulullah SAW mulai berfungsi sebagai pendidik dan pembimbing masyarakat melalui perombakan dan revolusi mental masyarakat Arab dari kebiasaan menyembah berhala yang merendahkan derajat kemanusiaan dan menggunakan akal pikiran yang sehat dan memiliki kemanusiaan, menghinakan kaum wanita, sebagai menuju sikap mental yang mengangkat derajat kemanusiaan yang penuh percaya diri dan hanya menyembah dan memohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun sistem pembinaan
dan pendidikan yang dikembangkan Rasulullah SAW adalah sistem kaderisasi dengan membina beberapa orang sahabat. Kemudian para sahabat ini mengembangkan Islam ke berbagai penjuru dunia, dimulai dari Khulafa ar-Rasyidin, kemudian generasi berikutnya dimulai dari pembinaan dan kaderisasi di Mekah yang agak terbatas, kemudian dikembangkan di Madinah dengan membentuk komunitas Muslim di tengah masyarakat Madinah yang cukup heterogen. Pembinaan dan pendidikan di Mekah lebih diorientasikan pada pembinaan ketauhidan, sehingga Al-Quran yang diturunkan dalam periode ini lebih ditekankan pada pembinaan akidah dan ibadah. Ayat-ayat surat yang turun biasanya pendek-pendek, diawali ungkapan ya ayyuhan nas. Adapun di Madinah, pembinaan yang dilakukan Rasulullah SAW lebih ditekankan pada pembentukan masyarakat Muslim di tengah-tengah masyarakat non-Muslim. Ayat-ayat Al-Quran yang diturun periode ini lebih ditekankan pada masalah muamalah, sistem kemasyarakatan, kenegaraan, hubungan sosial, hubungan antar agama, toleransi, ta'awun, ukhuwah, dan sebagainya. Ayat-ayat yang turun pada periode ini biasanya panjang-panjang dan diawali ungkapan ya ayyuhalladzina amanu. Pada periode Madinah ini lahirlah suatu peristiwa yang monumental dan sangat penting sebagai cermin bagi kehidupan beragama dan bermasyarakat di masa mendatang, yakni terumuskannya suatu naskah perjanjian dan kerjasama antara kaum muslimin dan masyarakat Madinah non-muslim yang kemudian terkenal dengan sebutan Piagam Madinah. Di Madinah itulah Rasulullah SAW membangun sistem hukum tatanan masyarakat dan kenegaraan. Fungsi Rasulullah meningkat dari fungsi pendidik menjadi negarawan pembangun masyarakat atau pembangun negara. Di bawah pembinaan dan kepemimpinan Rasulullah SAW, kota Madinah menjadi sebuah kota masyarakat yang beradab, sadar hukum, penuh toleran, bersikap saling tolong-menolong, dihiasi persaudaraan, dan semangat kerjasama antara warga masyarakat. Gambaran masyarakat itu kemudian dikenal dengan sebutan masyarakat Madani. Adapun kaidah-kaidah dakwah Rasulullah SAW, yaitu yang pertama ada tauhidullah, yakni sikap mengisahkan Allah sepenuh hati, tidak menyekutukannya, hanya mengabdi, memohon, dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ada ukhuwah Islamiyah, yakni sikap persaudaraan antar sesama muslim karena adanya kesatuan akidah, pegangan hidup, pandangan hidup, sistem sosial, dan peradaban, sehingga terjalinlah kesatuan hati dan jiwa yang melahirkan persaudaraan yang erat dan mesra, dan terjalin pula kasih sayang, perasaan senasib, sepenanggungan, serta memperlihatkan kepentingan orang lain seperti mementingkan kepentingan diri sendiri. Dengan demikian terhindar dari sikap individualisme. Yang ketiga yaitu ada muswah, yakni sikap persamaan antar sesama manusia, tidak arogan, tidak saling merendahkan dan meremehkan orang lain, tidak saling mengaku paling tinggi. Ini karena perbedaan dan penghargaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dilihat prestasi pengabdian dan ketakwaannya. Yang keempat ada musyawarah, yakni sikap kompromis dan menghargai pendapat orang lain, tidak menonjolkan kepentingan kelompok, memperhatikan kepentingan bersama untuk meraih kemaslahatan dan kebaikan bersama. Hal ini dilakukan oleh Rasulullah SAW antara lain di Madinah, yaitu dengan munculnya Piagam Madinah. Ayat-ayat yang dapat dirujuk dalam kaitannya dengan kaidah ini adalah antara lain surat Al-Imran ayat 159 dan surat Asy-Syu'ara ayat 38. Ada juga ta'awun, yakni sikap gotong royong, saling membantu, kebersamaan dalam menghadapi persoalan dan tolong-menolong dalam hal-hal kebaikan. Ayat-ayat yang dirujuk dalam kaitannya dengan kaidah ini antara lain surat Al-Maidah ayat 2 atau ayat 71. Yang keenam ada takaful al-ijtima, yakni sikap bertanggung jawab bersama senasib, sepenanggungan, kebersamaan, dan sikap solidaritas
sosial. Ayat-ayat yang dapat dirujuk dalam kaitannya dengan kaidah ini antara lain surat At-Tahrim ayat 6 dan surat Al-Baqarah ayat 195. Selanjutnya ada jihad dan ijtihad, yakni sikap dan semangat kesungguh-sungguhan serius menunjukkan atas kerja yang tinggi, kreatif, inovatif dalam penyelesaian yang dihadapi. Ayat-ayat yang dapat dirujuk dalam kaitannya dengan kaidah ini antara lain surat As-Saff ayat 4 dan 10 sampai 13. Dan yang ke-8 ada fastaqim al-khairat, yakni sikap dan semangat berlomba-lomba dalam kebaikan pada berbagai lapangan hidup dan kehidupan. Ayat-ayat yang dapat dirujuk dalam kaitannya dengan kaidah ini antara lain surat Al-Imran, surat Al-Mu'min, dan surat Al-Hadid. Yang ke-9 ada tasamuh, yakni sikap toleransi, tenggang rasa, tidak memaksakan kehendak, mengikuti dan melaksanakan sesuatu dengan landasan ilmu, saling menghargai perbedaan pandangan. Ayat-ayat yang dapat dirujuk dalam kaitannya dengan kaidah ini antara lain surat Az-Zumar ayat 18, surat Al-Baqarah ayat 256, surat An-Kabut ayat 46 dan surat An-Nahl ayat 125, 109 dan juga 1 sampai 6. Yang terakhir ada istiqomah, yakni sikap dan semangat berdisiplin, tidak goyah, berjalan terus di atas ajaran yang benar dengan penuh kesabaran. Ayat-ayat yang dapat dirujuk dalam kaitannya dengan kaidah ini adalah antara lain surat Fussilat ayat 6, 30 dan 32 dan surat Ahqaf ayat 13 sampai 14 dan surat Asy-Syura ayat 13 sampai 15. Lalu ada juga peperangan yang terjadi pada periode Madinah, yaitu ada perang Badar, perang Uhud, dan juga perang Khandaq. Untuk perang Badar, terjadinya perang Badar dipicu oleh rasa iri orang-orang kafir Quraisy terhadap keberhasilan Nabi Muhammad menguasai dan mempersatukan masyarakat Madinah. Peperangan ini terjadi pada 17 Ramadan tahun kedua Hijriah atau 8 Januari 623 Masehi di salah satu sumber mata air yaitu Baghdad. Untuk perang Uhud, setelah mengalami kekalahan dalam perang Badar, Abu Sufyan menyiapkan pasukan dengan persenjataan lengkap, bahkan mengundang pasukan Badui untuk bergabung. Terbentuklah pasukan kafir Quraisy dengan rincian 3.000 pasukan tempur, yang di dalamnya terdapat 700 pasukan bertameng dan 200 pasukan berkuda. Pada tahun 3 Hijriah di bawah komando Abu Sufyan, pasukan itu bergerak menuju Madinah. Pada hari Kamis 21 Maret 625 Masehi, mereka berada di hilir lembah Uhud. Pasukan Islam berjumlah 1.000 orang, akan tetapi di tengah perjalanan 300 orang membelot di bawah pimpinan Abdullah Ubay bin Salul. Kedua pasukan bertemu di Bukit Uhud. Pada awal peperangan, tentara Muslim memperoleh kemenangan. Akan tetapi, ketika perang hampir selesai, pasukan pemanah umat Islam meninggalkan posisinya untuk mengambil harta rampasan. Akibatnya, pasukan Islam mendapat serangan dari pasukan kafir yang dipimpin oleh Khalid bin Walid dari belakang. Akhirnya pasukan Islam tidak mampu bertahan dan mengundurkan diri dari medan perang. Akibat perang ini, 10 orang pasukan Islam gugur, sedangkan 23 pasukan kafir tewas. Sesuai perang Hindun, istri Abi Sufyan, mengoyak-ngoyak isi perut Hamzah, paman Nabi Muhammad SAW yang gugur dalam pertempuran itu. Ia melampiaskan dendam atas terbunuhnya ayahnya, Ubah bin Rabi'ah, oleh Hamzah bin Abdul Muthalib dalam perang Badar. Perang Khandaq Perang yang terjadi berikutnya adalah perang Khandaq. Setelah mengalami kekalahan dalam perang Uhud, pasukan Islam sekarang lebih kuat. Pada tahun 327 Masehi, orang-orang kafir Quraisy, Yahudi, dan suku Badui mampu membentuk pasukan yang berkekuatan 10.000 personil, di antaranya 600 pasukan berkuda yang dipimpin Abu Sufyan. Untuk menghadapi musuh, Nabi Muhammad SAW mengerahkan 3.000 pasukan tempur. Berdasarkan saran dari Salman Al-Farisi, kaum muslimin membuat
sistem pertahanan berupa parit yang mengitari perbatasan kota Madinah. Penggalian dilakukan oleh pasukan Islam sendiri. Abu Sufyan sebagai pemimpin pasukan Quraisy memutuskan mundur karena tidak sanggup lagi menghadapi perang. Peperangan dimenangi oleh kaum muslimin. Kemenangan ini membuat nama umat Islam dan kota Madinah makin harum. Hal ini menyebabkan pembesar negara tetangga tertarik untuk bekerja sama dengan pemerintah kota Madinah. Yang terakhir, kesimpulan dari beberapa pembahasan mengenai perkembangan Islam pada masa Nabi Muhammad SAW di atas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan yang diantaranya pada masa sebelum Islam berkembang di kota Madinah bernama Yathrib dikenal sebagai pusat perdagangan. Kemudian Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah. Kota ini diganti nama menjadi Madinah sebagai pusat perkembangan Islam sampai beliau wafat dan dimakamkan di sana. Setibanya di Madinah, Nabi Muhammad segera menyusun rencana pengembangan dakwah agar lebih efektif dan cepat. Agama Islam harus segera menyebar ke berbagai penjuru dunia, khususnya Jazirah Arabia. Selanjutnya, kota ini menjadi berkekhalifahan sebagai penerus Nabi Muhammad. Terdapat 3 khalifah yang memerintah dari kota ini, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan. Pada masa Ali bin Abi Thalib, pemerintahan dipindahkan ke Kufah di Irak karena terjadi gejolak politik akibat terbunuhnya Khalifah Utsman oleh kaum pemberontak. Dakwah pertama beliau adalah pada keluarga dan sahabat-sahabatnya. Orang pertama yang beriman kepadanya ialah Siti Khadijah, istri beliau, disusul Ali bin Abi Thalib, putra paman Nabi, dan Zaid bin Harisah, budak Nabi yang dijadikan anak angkat. Setelah itu beliau menyeru Abu Bakar, sahabat karib Nabi. Kemudian dengan perantaraan Abu Bakar banyak orang-orang yang masuk Islam. Pada tahun ke-12 kenabiannya, datanglah orang-orang Yathrib di musim haji ke Mekah dan menemui Nabi di Baiatul Aqabah. Di tempat ini mereka mengadakan baiat atau perjanjian yang isinya bahwa mereka setiap pada Nabi tidak menyekutukan Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak kecil, tidak memfitnah, dan ikut menyebarkan Islam. Perjanjian ini dikenal dengan Baiatul Aqabah Ula, perjanjian Aqabah pertama, karena dilaksanakan di Bukit Aqabah, atau disebut Baiatun Nisa atau perjanjian wanita, karena di dalamnya terdapat seorang wanita, Afra binti Abid bin Salabah. Adapun saran yang penulis berikan, yaitu yang pertama, kepada semua pembaca, bila mendapat kekeliruan dalam makalah ini harus bisa diluruskan. Yang terakhir, untuk supaya bisa membaca kembali literatur yang berkenan dengan pembahasan ini, sehingga diharapkan akan lebih bisa menyempurnakan kembali pembahasan materi dan makalah ini. Demikian presentasi makalah dari saya, semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.